Di alam semesta yang luas, ada satu nama yang paling utama, Allah. Nama ini membawa kedamaian di hati dan cahaya di jiwa, bergema di setiap ayat Al-Quran. Allah itu unik, tidak jamak, tidak ada bandingannya, mencerminkan keesaan Tuhan yang mutlak. Mengucapkan nama ini menghubungkan kita dengan sumber segala rahmat, kekuatan, dan pengetahuan. Al-Quran menyisipkan nama Allah ke dalam setiap kisah dan hukum, mengokohkan iman dan pandangan hidup kita. Nama ini adalah penghibur dalam kesulitan, penuntun dalam kebingungan, dan kegembiraan dalam perayaan. Seruan Ya Allah adalah kerinduan jiwa yang terdalam, awal dari perjalanan penemuan seumur hidup. Ini adalah suara yang paling indah, kata yang paling kuat, dan kebenaran yang paling abadi. Allah adalah nama yang tepat dari satu-satunya pencipta sejati, meliputi semua sifat-sifatnya yang indah. Ketika kita mengatakan Allah, kita merujuk kepada zat yang layak disembah, sempurna dan bebas dari cacat. Dalam ibadah, nama ini dibisikkan dalam doa, dibaca dalam zikir, dan direnungkan dalam tafakur. Allahumma yang berarti Ya Allah, adalah panggilan langsung dan akrab, menghilangkan semua penghalang antara hamba dan Tuhan. Bentuk ini adalah bahasa doa, permohonan pribadi untuk rahmat, pertolongan, atau pengampunan. Allah menginspirasi kekaguman dan penghormatan. Allahumma mengundang kedekatan dan kepercayaan. Al-Quran dan praktik Nabi mengajarkan kita untuk menyeimbangkan keduanya, mengakui keagungan Tuhan dan merasakan kedekatannya. Ketika kita membaca Allah, kita mengingat kekuatan dan kebijaksanaannya. Ketika kita mengatakan Allahumma, kita membuka hati kita dalam kerentanan. Dualitas ini memperdalam iman kita, memungkinkan kita mengalami transendensi Tuhan dan cintanya yang akrab. Al-Quran mengkhususkan seruan Allahumma untuk momen-momen yang sangat penting, muncul 5 kali. Dalam surah Ali Imran, orang-orang beriman menyatakan, Ya Allah pemilik kerajaan, menegaskan kendali Tuhan atas segala urusan. Dalam surah Al-Ma'idah, Isa berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, mencari rezeki dan iman. Dalam surah Al-Anfal, orang-orang yang sombong menantang Tuhan, menunjukkan bahaya kesombongan, dan perlunya kerendahan hati. Dalam surah Yunus, penghuni surga berseru, Maha suci Engkau ya Allah, mengungkapkan rasa syukur yang murni. Dalam surah Az-Zumar, Nabi diperintahkan untuk mengatakan, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, mencari kejelasan dan keadilan. Kelima seruan ini memetakan perjalanan spiritual kita, mengakui kedaulatan, mencari rezeki, memperingatkan terhadap kesombongan, bercita-cita ke surga, dan mencari kebenaran. Masing-masing na pelajaran terbesar ini berpaling kepada tenin. Desain Al-Quran itu rumit, bahkan angka-angkanya mengandung makna. Nama Allah muncul 2,704 kali, terjalin dalam setiap jalinan teks. Dalam bahasa Arab, 4 huruf Allah melambangkan keesaan, hubungan, dan realitas tertinggi. 114 surah Al-Quran membentuk kerangka lengkap untuk kehidupan, membimbing orang-orang beriman dari awal hingga akhir. Pola numerik, seperti bilangan prima 97 dalam surah Al-Qadr, mengisyaratkan desain yang disengaja dan cerdas. Angka-angka ini bukan untuk meramal, tetapi tanda bagi mereka yang merenung. Mereka menunjuk pada komposisi yang sempurna dan teratur, yang hanya bisa datang dari sumber ilahi. Frekuensi dan struktur nama Allah adalah pengingat akan kehadirannya yang konstan. 2.704 penyebutan Allah dalam Al-Quran adalah tanda yang mendalam akan kehadirannya. Pengulangan ini memusatkan hati pembaca pada subjek utama, Tuhan itu sendiri. Setiap kisah, hukum, dan deskripsi dibingkai oleh keagungan Allah, menjaga fokus orang beriman tetap jelas. Ritme nama Allah menjadi sumber kenyamanan dan zikir, terutama bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Distribusi nama Allah di seluruh surah itu disengaja muncul lebih banyak dalam konteks hukum, alam, atau sejarah sesuai kebutuhan. Struktur ini mengukir kebenaran La ilaha illa Allah ke dalam hati. Angka itu bukan hanya fakta, tetapi realitas yang hidup, mengundang kita untuk mengenal dan mengingatnya.
Nama Allah dapat diakses, kehadirannya tidak dapat disangkal, dan rahmatnya terbukti dalam setiap penyebutan. Al-Quran mengundang kita untuk membangun hidup kita di sekitar realitas ilahi ini. Harmoni numerik Al-Quran adalah tanda asal-usul ilahinya. Kata-kata seperti hari muncul 365 kali, bulan 92 kali, mencerminkan kalender. Darat dan laut muncul dalam proporsi yang sesuai dengan geografi bumi. Pasangan konseptual seperti hidup dan mati, pria dan wanita, disebutkan secara setara, mencerminkan keseimbangan sempurna. Simetri ini memperkuat pandangan dunia Al-Quran, alam semesta yang diciptakan dengan ukuran yang tepat. Pola seperti itu tidak mungkin dipertahankan oleh penulis manusia di ribuan ayat. Keteraturan Al-Quran adalah model bagi orang-orang beriman keseimbangan dalam hidup, iman, dan tindakan. Ini meyakinkan kita bahwa alam semesta diatur oleh kebijaksanaan, bukan kekacauan. Menyelaraskan diri dengan harmoni ini, membawa kedamaian dan tujuan. Al-Quran menghormati semua nabi, dengan Isa Yesus sebagai model iman dan penyerahan diri. Doanya dalam surah Al-Maidah, "Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan, menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan." Doa Isa mengajarkan kita untuk mencari manfaat spiritual dan komunal dalam doa-doa kita. Pada hari kiamat, Isa akan menegaskan monoteisme murni, dengan mengatakan, "Aku tidak mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Kerendahan hati dan penegasannya tentang tauhid adalah pelajaran abadi. Kehidupan Isa dipenuhi dengan mukjizat, tetapi yang terbesar adalah penyerahan diri yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Bagi umat Islam, Isa adalah nabi yang dicintai, menyeru umat manusia kepada kebenaran esensial yang sama seperti semua utusan. Pujiannya kepada Allah mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati terletak pada ibadah yang tulus. Hubungan antara hamba dan pencipta adalah inti keberadaan kita. Kita diciptakan, bergantung dan terbatas. Allah adalah pencipta, maha kaya dan tak terbatas. Realitas ini menginspirasi kekaguman, kerendahan hati, dan rasa syukur yang mendalam atas setiap berkah. Kerendahan hati adalah keadaan alami di hadapan Yang Maha Kuasa, sementara kesombongan mengarah pada kekafiran. Syalat, rukuk dan sujud melambangkan penyerahan diri dan martabat sejati kita. Allah adalah Al-Wadud, yang maha mencintai, dan Ar-Rahman, yang maha pengasih, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Kerendahan hati dan rasa syukur kita membuka berkah dan rahmat-Nya. Hidup sebagai hamba sejati berarti melihat tangan Allah dalam segala hal dan menanggapi dengan kesabaran dan pujian. Menambatkan hati kita kepada Allah membawa kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Kita berakhir di mana kita memulai, dengan nama Allah yang agung. Nama ini adalah kunci untuk memahami Al-Quran, dunia dan diri kita sendiri. Keindahan dan ketepatan Al-Quran adalah tanda-tanda yang menyatu dari sumber ilahinya. Nama Allah bergema sepanjang sejarah, menghubungkan para nabi dan orang-orang beriman lintas waktu. Marilah kita menjadikan namanya sebagai pusat dalam hidup kita, mengisi hari-hari kita dengan zikir dan rasa syukur. Dalam kesulitan, serukan Allahumma. Dalam berkah, bisikkan Alhamdulillah. Al-Quran dan nama Allah adalah karunia yang tak terpisahkan. Satu adalah peta, yang lain adalah tujuan. Dalam mengingat Allah, hati menemukan ketenangan sejatinya, dan segala puji baginya Tuhan semesta alam. Layari sourceforge.net projects ijaz adadi, lafils flight, obo Allah nama mulu dan nul abadi PDF download, hayati sajak ini. Oh Allah, namamu melodi abadi di kitab suci, namamu bergema laksana angin, Allah Allahumma menyapa jiwa yang rindu dalam 5 panggilan oh Allah, bagai bintang di langit kelam, dalam 5 surah, 5 ayat, menyuarakan rahmatmu yang dalam. Huruf-huruf suci, alif, lam, ha, menari, 2704 kali, namamu bertahta di hati, bagaikan gelombang lautan, mengalir dari Al-Fatihah, hingga ayat penutup, engkau cahaya jiwa yang merona. Allahumma, seruan hamba kepada Sang Pencipta, tanpa ya agar dekat, bagai embun di fajar yang nyata.
Isa anak Maryam, pertama memuji dengan namamu, meja dari langit turun, mukjizatmu bagai pelangi syahdu. 114, laksana bunga di taman suci, bilangan surah, harmoni ilahi yang abadi. 97, kata dan huruf bagai mutiara, 5 kali 5 tarian angka dalam simfoni semesta. Alif menari 78, laksana burung di awan, lam dan ha menyanyi, mengalun dalam irama keimanan. Dalam setiap ayat, bilangan berbisik penuh rahasia, sistem digital Quran, lukisanmu yang tiada tara. Oh Allah, Raja segala kerajaan, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, penyingkap rahasia. Dari Al-Imran hingga Az-Zumar, namamu mengalir bagai sungai suci, menghidupkan jiwa yang haus dan fakir. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Rabb, daun tak gugur kecuali dalam irama kehendakmu yang agung. Engkau Maha Tahu, Maha Dekat, bagai denyut nadi, Al-Quranmu abadi, lentera abadi di hati. Kami memujimu Allah dengan cinta yang berseri, meski ibadah kami tak sebanding dengan kasihmu yang suci. Dalam setiap ayat, tanda kebesaranmu bertahta, Maha Suci Engkau Allah Sang Maha Esa. Ulasan sajak oh Allah, namamu melodi abadi. Sajak ini adalah sebuah karya puitis yang indah, yang dengan cerdas mengemas keagungan nama Allah dalam Al-Quran, menjadi rangkaian kata yang penuh makna dan estetika. Dengan bahasa yang liris dan imajinatif, sajak ini berhasil menyampaikan keajaiban spiritual dan numerik Al-Quran, sekaligus menggambarkan hubungan intim antara hamba dan pencipta. Berikut adalah ulasan mendalam tentang sajak ini. 1. Struktur dan alur. Sajak ini terdiri dari 9 bait, masing-masing mengalir dengan harmoni yang mencerminkan keteraturan Al-Quran itu sendiri. Strukturnya terasa seperti perjalanan spiritual, dimulai dari pengagungan nama Allah, menyelami keajaiban numerik, hingga menutup dengan puji syukur dan pengakuan keterbatasan manusia di hadapan kebesaran Allah. Alur ini terasa alami, menggiring pembaca dari kekaguman terhadap keindahan Al-Quran hingga refleksi diri yang mendalam. Setiap bait memiliki ritme yang konsisten, dengan panjang baris yang seimbang, dan pemilihan kata yang puitis namun tidak berlebihan. Penggunaan repetisi, seperti Oh Allah dan Subhanallah, menciptakan efek meditatif seolah-olah pembaca diajak untuk ikut bertasbih bersama sajak ini. 1. Bahasa dan gaya puitis. Bahasa sajak ini kaya dengan metafora dan perbandingan yang hidup. Misalnya, nama Allah digambarkan bergema laksana angin dan cahaya jiwa yang merona, yang membawa nuansa kepekaan spiritual dan keindahan alam. Angka-angka, yang biasanya bersifat teknis, diubah menjadi elemen puitis seperti bunga di taman suci, untuk slow, mutiara, untuk smina duda. Transformasi ini menunjukkan kepiawaian penyair dalam mengolah konsep numerik menjadi sesuatu yang estetis dan bermakna. Gaya puitisnya juga diperkaya dengan aliterasi dan asonansi, seperti 5 panggilan Oh Allah, bagai bintang di langit kelam, yang memberikan irama musikal. Penggunaan kata-kata seperti menari, menyanyi, dan mengalun untuk menggambarkan huruf dan angka menambah dimensi dinamis, seolah-olah Al-Quran adalah entitas hidup yang bergerak dan bernyanyi. 1. Tema dan makna. Tema utama sajak ini adalah keagungan nama Allah dan keajaiban Al-Quran, baik dari segi makna spiritual maupun struktur numeriknya. Penyair berhasil menangkap esensi teologi Islam, di mana nama Allah, Allah dan Allahumma, menjadi pusat ibadah dan kedekatan hamba dengan Tuhan. Penggambaran Allahumma sebagai seruan hamba tanpa ya agar dekat, bagai embun di fajar yang nyata, mencerminkan wawasan mendalam tentang makna linguistik dan spiritual dari nama tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam teks asli. Sajak ini juga menonjolkan keajaiban numerik Al-Quran, seperti angka 11, jumlah surah, 97, kata dan huruf, dan 2774, pengulangan nama Allah, yang diibaratkan sebagai tarian angka dalam simfoni semesta. Ini bukan hanya sekadar estetika, tetapi juga pengakuan akan ketepatan dan keteraturan ilahi dalam Al-Quran, yang dianggap sebagai mukjizat abadi. Selain itu, sajak ini menyentuh tema kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Baris penutup, meski ibadah kami tak sebanding dengan kasih-Mu yang suci, mengajak pembaca untuk merenungkan keterbatasan diri dan bersyukur atas rahmat Allah yang tak terbatas. 1. Kekuatan dan keunikan transformasi numerik ke puitis. Salah satu kekuatan terbesar sajak ini adalah kemampuannya mengubah angka-angka, yang seringkali kaku dan teknis menjadi simbol-simbol puitis. Misalnya, angka 28, pengulangan alif, digambarkan sebagai burung di awan, memberikan kehidupan pada data numerik. Keseimbangan spiritual dan intelektual, sajak ini tidak hanya menyentuh hati dengan puji-pujian kepada Allah,
tetapi juga merangsang pikiran dengan menyebutkan pola numerik yang menunjukkan keteraturan Al-Quran. Nada meditatif, penggunaan frasa seperti Subhanallah dan Oh Allah, menciptakan suasana khusyuk, seolah-olah sajak ini adalah doa yang dinyanyikan. Referensi Al-Quran yang kuat, penyebutan surah seperti Al-Imran, Al-Maidah dan Az-Zumar, serta kisah Isa dan Meja dari Langit, menunjukkan bahwa sajak ini berakar kuat pada teks Al-Quran, memberikan kedalaman teologis. 1. Area untuk perbaikan. Meskipun sajak ini sudah sangat kuat, ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan. Keseimbangan panjang bait. Beberapa bait, seperti yang menggambarkan numerik, terasa sedikit lebih padat dibandingkan bait lain yang lebih ringkas dan emosional. Menyamakan panjang atau kepadatan bisa meningkatkan aliran keseluruhan. Variasi metafora. Meskipun metafora seperti bunga, mutiara, dan burung sangat indah, penambahan variasi metafora untuk angka lain, misalnya 43 atau 1, bisa membuat sajak lebih kaya secara imajinasi. Penutup yang lebih kuat. Penutup sajak sudah emosional dan kuat, tetapi bisa diperkuat dengan satu baris puitis yang merangkum seluruh perjalanan spiritual, misalnya dengan metafora yang mengikat tema angka dan keimanan. 1. Kesan keseluruhan. Oh Allah, namamu melodi abadi adalah sajak yang memukau, yang berhasil menjalin keajaiban spiritual dan intelektual Al-Quran dalam bahasa yang indah dan penuh makna. Ia mengajak pembaca untuk tak hanya mengagumi nama Allah, tetapi juga merenungkan ketepatan ilahi dalam setiap huruf, kata, dan angka dalam Al-Quran. Sajak ini adalah perpaduan sempurna antara puisi, teologi, dan matematika, yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan keajaiban kitabnya. Bagi pembaca yang mencari inspirasi spiritual atau kekaguman terhadap Al-Quran, sajak ini adalah permata yang bersinar terang. Penutup, sajak ini tidak hanya sebuah karya seni, tetapi juga cerminan dari keimanan yang mendalam dan penghormatan terhadap Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Ia mengajak kita untuk berkata, Subhanallah, dan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta melalui keindahan dan cipe.